Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik Pak Haji, tadi kita sudah bahas bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia, ya, dari berbagai sektor, dari muridnya, dari gurunya, begitu, yang memang saat ini belum ada wadah yang benar-benar fokus begitu. Tapi kan sebenarnya ada, kalau di swasta itu ada namanya PGRI, ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, ya kan, asosiasi di Indonesia. Nah, kira-kira apakah sebenarnya ini kan ada wadahnya juga, seharusnya juga memang memfokuskan bagaimana tenaga pendidik ini juga bisa lebih fokus lagi, lebih profesional lagi. Apakah menurut Anda saat ini belum bisa mencetak guru-guru yang profesional? Ya, jadi ini saya luruskan. Jadi PGR itu merupakan lembaga, ya, lembaga di mana di situ para guru berkomunikasi lah, Nah, peran secara kelembagaan ya jelas ada, sangat mempengaruhi di kebijakan pemerintah. Tetapi ya itu tadi, kita tidak menyalahkan pemerintah, enggak. Cuman pemerintah di sini kadang mungkin masukan, ya, buat masukan pemerintah. Jadi kalau ibarat kita ini berjalan di tengah hutan, ya, yang mana di awal kita ngasih tanda kalau lewat sini, begitu nyampe di sana di tengah-tengah kita kehilangan arah seolah-olah. Loh, kok gini, kita kok nggak siap jadinya dengan keadaan seperti ini dan itu. Loh, ya udah, kalau bahasa kita kembali aja. Nah, solusi yang paling baik adalah kembali aja kita ke awal, nggak ada kata terlambat kok. Jadi kembalikan, ya tadi, kalau tadi bilang pabriknya guru, hidupkan lagi, buka lagi. Pabriknya dibuka lagi, kemudian sistem yang sudah ada ayo kita jalanin lagi gitu. Ya sudah, habisin program itu, jangan terus kita memaksakan. Ini yang terbiasa sekarang tuh kita kayak, kalau maaf ya bahasa Jawa tuh mundurisin, jadi malu mundur. Melihat ke belakang tuh malu, kok udah terlanjur ke depan, kok kembali ke belakang. Enggak, kembali ke belakang itu artinya kita memberi ancang-ancang supaya kita lebih akurat ke depan. Contoh, tidak ada orang main menendang bola tuh kalau nggak mundur ke belakang dulu, betul nggak? Itu ibaratnya. Jadi jangan malu kita ke belakang. Pertama, kembalikan sekolah yang memproduksi guru. Ya, kembalikan saja. Kemudian tetap tanpa merubah atau tanpa budget, ya, by cost istilahnya. Semua kebijakan pasti mengeluarkan biaya yang besar. Itu supaya nggak terlalu sia-sia, tetap dijalankan. Tetap aja dijalankan. Cuman itu tadi, kalau memang sudah produk guru, ya sudah matang dari situ. Kalau memang ini kurang, buka seluas-luasnya sekolah keguruan. Jadi sebenarnya guru juga harus siap untuk mengupdate dirinya sendiri gitu, ya, untuk menjadi lebih profesional lagi. Iya, jadi pemerintah sekarang jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai nggak fokus. Karena sekarang kita nguber, ya, tahun 2025 kita harus siap dengan sistem pendidikan yang sekarang tuh harus kuat, kokoh. Anggaran kita sangat besar sekali, ya. Betul. Nah, itu tadi, jangan sampai ini loh, kita kayak orang begitu kebingungan di tengah jalan, jangan. Ya udah lanjut, tapi kembalikan produk guru dengan cara sekolah keguruan dibuka kembali. Tidak hanya sekedar fakultas, tetapi memang sekolah guru Republik Indonesia di seluruh Indonesia buka lagi. Oke, baik. Itu. Nah, Pak Haji, ini kan ada perbedaan tidak sih memang saat memang guru yang mengajar di sebuah kota metropolitan, kota-kota besar, dengan di sebuah daerah misalnya seperti itu ada perbedaan tidak sih dalam sistem mengajarnya? Jelas ada perbedaan jauh. Jadi karena tadi, ya, kembali ke masalah ini tadi, dasarnya siswa dididik, diajar. Siswa terbentuk karena faktor apa? Yang paling dominan dari lingkungan, yang sangat dominan sekali. Jadi sekarang mulai melirik ke pendidikan pesantren, ya. Yang sekarang boarding school katanya. Iya. Jadi anak sekolah memang harus dikarantina. Itu menengah ke bawah, ya. Jadi dari dasar sampai menengah harus dikarantina. Dan juga bagus, setelah pendidikan tinggi pun juga ada yang sistem karantina. Contohnya apa? Akademi. Dulu ada akademi kepemerintahan, kemudian akademi militer, akademi pelayaran dan sebagainya. Hasilnya bagaimana? Kita pasti mengapresiasi pendidikan dulu bagus, ya. Yang pakai
apa istilahnya kalau dulu ikatan dinas kalau dulu namanya. Ikatan dinas itu bagus. Sekolah perawat khusus di karantina, bikin pernyataan kalau pengabdian 2 tahun sebelum setelah lulus harus 2 tahun mengabdi, tidak boleh menikah misalkan. Itu juga akhirnya kualitasnya bagus. Nggak seperti sekarang, semuanya instan, semua instan sekarang. Jadi kita terlalu yakin dengan yang ada, dengan teknologi gini-gini. Lah kalau teknologinya udah nggak berfungsi terus gimana? Sekarang di daerah, contoh, kalau kita sudah tergantung sama ini media sekarang, suatu contoh, kayak tadi saya diingatkan, kalau mediamu sedang hang, listrik mati, akhirnya apa? Bubar sekolah itu, nongkrong anak-anak. Itu saya amatin. Sekarang ada kepala sekolah kita ada supervisi, kita pakai Infokus ya. Pakai listrik mati. Akhirnya udah kita wawancara aja kan. Tuh. Jadi seolah-olah atau ditunda sampai nunggu listrik nyala. Jadi kita sekolah kok begitu, pendidikan kok seperti itu. Nggak boleh. Pendidikan itu lifelong education, satu itu. Tidak ada batasan umur. Terus yang kedua, pendidikan itu harus berjalan tanpa terhalang oleh faktor media dan sebagainya. Enggak. Karena apa? Kita ngajari dengan gerak kita aja sudah mendidik kok. Nah, kenapa kok dengan alasan teknis saja kita tidak melaksanakan pendidikan? Oke, baik. Gitu loh. Sebenarnya kalau pendidikan kan bukan hanya pendidikan yang formal ya, atau pendidikan sekolah seperti SMA, SMP, SD dan TK atau apapun lah seperti itu ya. Nah, ini juga ada pengajaran gitu di luar itu gitu. Ada les, ada sistem banyak lah ya di luar sana begitu, sistem pendidikan di luar sana yang memang sebenarnya bukan yang formal. Anda melihatnya bagaimana nih untuk sistem pembelajaran yang seperti itu? Ya, sekarang gini, berdirinya lembaga pendidikan itu pendidikannya nomor 2. Pendidikannya nomor 2. Yang paling banyak jelas profit motif. Itu yang tidak bisa dipungkiri, karena apa? Tidak ada kegiatan itu yang tidak profit motif ya, tidak ada. Cuma di situ kembali lagi, kalau memang apa artinya sekolah memberi bantuan untuk sekolah gratis gratis itu tanda kutip loh, bukan terus gratis tidak dengan pengorbanan, bukan, itu salah mindset sekali. Artinya gratis itu begini, non profit gitu loh, tidak cari untung. Gratis itu artinya tidak cari untung, bukan berarti tidak memungut biaya, bukan. Ya nggak mungkin dong sekolah kok terus nggak ada semuanya dicukupi loh, nggak ada seperti itu. Kita ngajarin anak sendiri saja, katanya kan nggak ada biaya yang nggak ada. Tapi apa kita nggak ngeluarin duit jajan, apa nggak ngeluarin itu misal biaya listriknya ya, seperti itu. Nah sekarang banyak yang salah, jadi ya intinya begini aja lah, secara kesimpulan bahwa pemerintah harus berani mengeluarkan, kita mundur dulu ke belakang, kalau istilahnya mundur dulu ke belakang, kembalikan produk gurunya kunci utama ya, tenaga pengajarnya, pendidiknya untuk di lembaga yang asli. Ya karena bagaimanapun mau kurikulumnya seperti apapun tetap seperti saja betul, guru yang langsung di depan, penentu, di ujung tombak ya seperti itu ya. Gurulah yang akan dimintai pertanggungjawaban jawab dunia akhirat tuh. Lo anakmu jadi seperti ini, gurumu siapa? Lo bener, saya jadi seperti ini, saya juga nyalin guru saya seperti itu kok. Nah, siapa sekarang? Terus gimana kalau seperti itu? Kan kita tanggung jawabnya besar. Kalau melirik sistem perekrutan dari sekolah-sekolah untuk guru-gurunya, apakah yang Anda lihat sistem perekrutan yang sudah baik, atau mungkin malah sebenarnya siapapun bisa jadi guru gitu loh? Nah, sebenarnya kalau kita mengupas satu persatu tuh mudah kok, Mas Badi. Begini, begitu ada lembaga pendidikan guru seperti, kembalikan dulu tadi ya, kembali. Ya. Kemudian sekolah-sekolah itu pemerintah kerjasama dengan lembaga keguruan tadi. Lembaga keguruan punya komunikasi bahwa nanti kita dulu juga gitu, ngajar praktek aja sudah ditunjuk, ada kemitraan. Nah nanti kalau memang sekolah tersebut, sekolah swasta itu misalkan tahun itu butuh kekurangan guru, sudah ada database-nya. Oh ya lulusan ini, lulusan ini, lulusan. Dan dulu sudah dipetakan. Enggak, ini kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang udah nggak jelas. Kita tuh masuk di dalam pasar yang
wah nggak jelas. Oke, contohnya adalah untuk menjadi guru yang CPNS, calon pegawai negeri sipil. Siapapun bisa daftar di situ. Siapapun bisa langsung menjadi guru saat itu. Apakah itu tidak benar-benar mempengaruhi bagaimana sebenarnya kualitas guru gitu loh Pak Haji? Ya itu tadi. Jadi siapapun bisa gitu, asal ikut tes, lolos, akhirnya bisa jadi guru. Entah apapun jadi guru itu gitu loh. Jadi begini, memang kita kan di media banyak muncul tuh orang protes guru honorer kok nggak diangkat-angkat, nah itu ya fenomena. Seperti gini, ya itu hak mereka ya. Tapi saya sendiri secara pribadi itu tadi, saya tidak pernah pengen jadi pegawai. Artinya begini, syukur dikanu enggak ya syukur gitu. Artinya gini loh, kita bicara sebagai guru, bukan di bawah naungan siapa. Guru tuh independen. Guru tuh independen. Kalaupun pemerintah itu kewajiban pemerintah mengayomi warganya, salah satu yang berprofesi guru. Kalau merasa pendidikan itu penting, ya guru, siapapun guru, ya ditanggung lah sama pemerintah. Ya dengan berbagai persyaratan. Jadi nggak ada namanya guru swasta, nggak usah. Nggak ada namanya guru negeri, guru swasta, nggak usah. Guru dimanapun sama. Sama. Kamu saya tugaskan di sekolah ini dengan permintaan dari sekolah itu. Kalau saya menurut saya gitu. Jadi taruhlah misalkan idealnya di sekolah itu ada 18 mapel rata-rata mata pelajaran. Ya berarti butuh sekitar 18 itu ya misalkan ya. Ya udah mungkin nggak perlu segitulah, segini. Disubsidi dengan adanya guru. Dulu tuh sudah namanya guru DPK. Jadi guru swasta itu digaji dari pemerintah APBD ya waktu itu setempat diperbantukan di sekolah. Jadi dari sistem atasnya sudah dibaguskan dulu begitu ya, diatur dulu dari sistem bagaimana dia kuliahnya diatur dulu sama pemerintah, selanjutnya diarahkan kemana diatur pemerintah, subsidinya juga diatur, sehingga tidak berebut seperti kayak saling tabrak begini kan guru-guru yang ada sekarang ya Pak ya. Nah, sekarang tuh kalau boleh saya ilustrasikan begini, ini semuanya itu ibarat makanan ya maaf ya. Jadi begini, mestinya kalau guru dibuat dengan bahan guru jadinya guru, dan sekarang enggak, dibuat rasa guru. Jadi ibarat sekarang gini, yang zaman sekarang ini orang udah nggak lihat jeruknya, nggak butuh jeruk, wujud jeruk nggak butuh, yang penting rasa jeruk. Nah itu kalau saya ilustrasikan. Nah itu kalau diteruskan seperti ini ya, tapi saya optimis pemerintah harus berani mundur ke belakang. Baik. Artinya gitu aja. Oke, kita tunggu bagaimana nanti pemerintah begitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Oke, yang penting pasti kita harus siap, mau siap tidak siap harus siap begitu menghadapi masa ekonomi. Ya, kita karena 1 Januari kemarin sudah diberlakukan gitu Pak Haji ya 2016. Waduh, kita tunggu nanti bagaimana sebenarnya pemerintah bisa melakukan arah pendidikan kita nih, mau dibawa kemana seperti itu ya Pak Haji ya, sehingga memang bisa lebih baik lagi, sistem gurunya diperbaiki lagi. Ada masukan juga dari Pak Haji, bahkan juga para generasi muda ini harus siap juga, terampil, harus cerdas bagaimana bisa menghadapi nanti persaingan di antara negara-negara yang masuk dalam masyarakat ekonomi asal. Baik, demikian sudah Pak Haji, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa demikian sudah perjumpaan kita dalam segmen Pemuda Indonesia Bicara kali ini. Saya Nurul Fadilah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.